Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, title race atau tiga pesaing atau dua pesaing lah ya, tiga dengan Persib Bandung yang memperebutkan kampiun juara di akhir musim ini sedang memanas karena kemarin dua pesaing kita atau dua pesaing Persib Bandung ini menunjukkan gejala positif gitu, karena kan Persija menang gitu ya ketika away, Borneo menang ketika away. Nah, Persib besok ketika away apakah harus menang atau bagaimana? Jawabannya ya memang seharusnya menang insya Allah teman-teman, karena dengan Borneo kita hanya terpaut 1 poin dan Persija sudah terpaut dengan 6 poin. Jadi mau tidak mau kita harus meraih hasil positif teman-teman. Namun ya insya Allah lah, ini semuanya sudah sesuai dengan skema permainan yang sudah dirancang oleh Boyan Hodak gitu ya, dan juga pemain sudah oke, katanya kemarin sudah setidaknya bermain tanpa beban saja, jangan dibebani berpikir sebagai juara, karena masih ada 7 laga ke depan sebelum menghadapi Dewa besok teman-teman. Jadi laga per laga saja di pikiran pemain itu katanya sudah, yang penting menghadapi Dewa menang dulu saja, jangan langsung mikirin harus juara gitu, karena itu akan menjadi beban tersendiri untuk pemain teman-teman. Nah, ini juga ada beberapa head to head ketika menghadapi Dewa United, dan juga Persib Bandung diambang sejarah ketika menghadapi besok Dewa United di Banten International Stadium di BIS gitu ya. Ada 3 sejarah yang akan dicatatkan baik itu oleh tim, oleh pelatih, dan juga oleh pemain. Apa saja? Yuk kita coba bahas sejarah yang akan diciptakan oleh Persib Bandung ketika besok menghadapi Dewa United. Yang pertama, kita bahas head to headnya dulu gitu ya. Dari sepanjang sejarah ketika Dewa United promosi gitu ya ke Liga 1 atau ke kasta pertama, ke Super League ini, kita sudah bertemu Dewa sebanyak 7 kali teman-teman. Dewa menghadapi Persib atau Persib ketemu sama Dewa ini sudah 7 kali. Dari 7 kali ini Persib Bandung ya sebenarnya belum bisa dibilang mendominasi ya, karena menang 3 kali dari 7 kali pertemuan ya di ajang Super League. Persib Bandung menang 3 kali, draw 3 kali, dan kalah sekali teman-teman. Jadi ya ini juga menandakan kalau dari di atas kertas atau statistik mah insya Allah Persib Bandung masih memiliki catatan positif gitu ya menghadapi Dewa United. Namun tetap semuanya ini pasti cair, pasti berbeda setiap musim. Walaupun di putaran pertama kita menang di GBLA itu pun tipis melalui penalti Andrew Jung waktu itu. Jadi ya ini juga masih belum sepenuhnya dianggap aman, karena Boyan Hodak sudah mewanti-wanti besok adalah pertandingan yang ketat, besok pertandingan yang susah gitu ya, yang berat juga untuk Persib Bandung, karena kita tahu setiap pemain Dewa United memiliki skill yang bagus katanya. Namun ya saya nggak tahu kenapa sekarang ada di posisi papan tengah, seharusnya mungkin papan atas dengan kualitas pemain yang dimiliki. Nah, ini juga Dewa United juga kemarin punya catatan positif ketika bermain away menghadapi Malut, dia menang gitu ya 2-1. Nah, ini juga perlu diwaspadai katanya. Jadi ya besok pertandingan yang cukup berat, mudah-mudahan bisa menghasilkan nilai positif. Jadi head to head adalah 7 kali pertemuan, 3 kali menang Persib atas Dewa, 3 kali draw, dan 1 kali kalah gitu ya. Dan kekalahan itu pun satu-satunya tercipta di GBLA teman-teman gitu ya. Jadi Persib pernah kalah dari Dewa justru di GBLA, sekali-kalinya kalah gitu. Nah, ini juga memang menjadi pertemuan yang sudah dirindukan oleh beberapa pemain Persib sendiri ketika
menghadapi Dewa United ada beberapa mantan di situ gitu ya, kayak Nick gitu ya, ada Edo, ada Kambuaya juga gitu ya, lalu juga ada Deden Nasir gitu ya, penjaga gawang, atau ya kalau Eliano mah pengen ngejagain Ivar Jenner katanya. Jadi ya besok pertemuan pemain-pemain yang memang sudah layaknya sebagai teman lah. Jadi ya di atas lapangan mah harus profesional, tentu saja sudah tahu gitu ya karakter mainnya sama masing-masing. Jadi ya mudah-mudahan bisa saling menghadirkan pertandingan atau laga yang seru ditonton besok malam teman-teman, jam 7 ya. Kalau besok mah nggak dirubah, hanya saja venue-nya memang dikosongkan oleh I-League. Nah, kita juga punya data teman-teman, ternyata beberapa laga kompetitor kita untuk mengejar juara, ya tim tetangga lah, itu katanya mempunyai perubahan venue yang signifikan. Nah, nanti akan kita coba bahas di video berikutnya saja. Ini justru menguntungkan mereka gitu ya. Jadi ya kita juga agak kumaha kalau kita mah ke Persib dirubah-rubah jadwalnya, tapi kalau ke tim tetangga mah dirubah-rubah venue-nya atau ya apa ya, tempat bertandingnya bukan jamnya. Menguntungkan siapa ya, nanti kita coba bahas ya teman-teman. Baik, ini juga setelah tadi ada head to head, sekarang ada masalah sejarah gitu ya, atau rekor yang bisa tercipta ketika menghadapi Dewa United besok. Kita mulai dari skuad dulu, Persib Bandung dulu ya. Persib Bandung jika besok draw atau minimal draw atau maksimalnya menang gitu ya, maka Persib Bandung akan memecahkan sejarah pribadi, sejarah klub sendiri gitu ya, bahwa 16 kali beruntun tidak pernah terkalahkan gitu ya. Kan kalau menghadapi Bali United kemarin terakhir itu kita otomatis 15 kali rekor tidak pernah terkalahkan secara beruntun gitu ya. Dan ini juga menyamai rekor ketika Luis Milla menangani Persib Bandung 15 kali tanpa kekalahan secara beruntun. Jadi besok Boyan Hodak jika membawa Persib Bandung menang menghadapi Dewa United atau minimal draw gitu ya, itu sudah bisa setidaknya atau melewati rekor daripada Luis Milla dengan 16 kali laga tidak terkalahkan. Nah, saat ini ya Persib Bandung memecahkan rekor sendiri. Musim lalu ya Persib Bandung 14 kali tidak terkalahkan. Hari ini ya sudah, setelah menghadapi Bali, sudah melampaui gitu ya untuk pencapaian musim lalu, 15 kali tanpa kekalahan dan menyamai rekor Luis Milla teman-teman dengan 15 kali tanpa kekalahan. Besok menghadapi Dewa, insya Allah kita memecahkan rekor baru lagi buat Persib Bandung gitu ya. Dalam satu musim secara beruntun ya tidak pernah terkalahkan secara 16 kali berturut-turut. Lalu yang kedua, rekor sebagai pelatih Boyan Hodak teman-teman. Boyan Hodak sekarang kan terpaut 1 poin dari pencapaian poin Coach Indra Thohir, yang mana sepanjang sejarah Persib Bandung 5 pelatih gitu ya, mantan pelatih Persib Bandung ya, yang rekornya paling mentereng adalah Indra Thohir dengan 200 poin selama menangani Persib Bandung. Boyan Hodak selama menangani Persib Bandung 3 musim ini poinnya 199, hanya terpaut atau kurang 1 poin saja di bawah Coach Indra Thohir. Jadi kalau besok menghadapi Dewa misalkan draw gitu ya, nambah 1 poin, 200 poin menyamai Coach Indra Thohir. Tapi kalau menang menghadapi Dewa besok ya melampaui Coach Indra Thohir gitu ya dengan angka 202 poin teman-teman. Jadi pelatih dengan jumlah poin terbanyak yang akan sangat sulit teman-teman dipecahkan oleh pelatih Persib selanjutnya, misalkan ya ada pelatih Persib selanjutnya gitu ya. Nah, ini juga memang menurut Boyan Hodak kalau sungguh membanggakan lah, mengalahkan kalau memang bisa melampaui pencapaian dari Coach Indra Thohir yang sudah menjadi legenda untuk Persib Bandung. Namun ya rekor itu bagus ketika ya menang gitu ya. Kalau menang mah semuanya senang katanya gitu ya. Jadi ya tidak terlalu penting masalah rekor, yang penting Persib ya menang dulu saja menghadapi Dewa besok gitu ya teman-teman. Itu bisa memecahkan rekor daripada seorang Boyan Hodak jika besok minimal draw menghadapi Dewa atau langsung menang, maka melampaui
poin dari Indra Thohir. Lalu yang ketiga, pencapaian seorang pemain Teja Paku Alam, teman-teman. Besok juga ya bisa menyamai rekor dari Yo Jae-hoon yang mendapatkan 17 clean sheet dalam satu musim. Jadi saat ini Teja Paku Alam sudah mengoleksi 16 clean sheet gitu ya. Jika besok tidak kebobolan, maka akan menciptakan 17 kali clean sheet musim ini, menyamai rekor Yo Jae-hoon dan masih bisa berlanjut di laga-laga berikutnya. Jadi banyak rekor yang sebetulnya bisa diciptakan Persib Bandung di musim ini. Puncaknya mah nantilah insya Allah gitu ya, hat-trick juara yang akan sangat sulit dipatahkan oleh tim manapun di Liga 1 ke depannya. Jadi ini ya kita doakan saja semuanya baik-baik saja. Walaupun Luciano Goicoechea katanya agak sedikit cedera di jari tangannya, katanya patah tapi masih bisa main katanya teman-teman gitu ya. Ini juga ya itulah resiko seorang pemain gitu ya, kalau memang totalitas baik dari mulai dari latihan juga ini harus betul-betul konsentrasi gitu ya. Jadi ya mau nggak mau lah, ini resiko seorang pemain. Jadi yang tidak bermain hanya Patok saja atau Matrikadi saja karena kartu merah, tapi yang lainnya bisa main dengan catatan tertentu gitu ya teman-teman. Itu mungkin intermezzo di hari Ahad pagi yang mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat teman-teman bobotoh sebelum menyaksikan laga Dewa menghadapi Persib Bandung besok. Nah ini juga ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke teman-teman dari teman-teman bobotoh ke tim redaksi. Yang satu dulu kemarin pertanyaan, Kang kapan katanya untuk pengundian jersey besok ya teman-teman, di hari H besok kita akan undi. Khusus di satu video itu kita kita tampung semuanya jawabannya. Jadi insya Allah di video besok kita akan mulai buka kuisnya untuk mengundi satu jersey Persib Bandung original buat teman-teman bobotoh di bulan ini gitu ya. Baik, kita bacakan dulu pertanyaan yang pertama. Musim depan itu tahun 2027 atau pas beres liga sekarang, Kang? Mungkin ini pertanyaan yang kemarin katanya yang mengenai Kampung Persib ya, karena ya kemarin kita bahas Kampung Persib, kemungkinan musim depan itu ya maksudnya memang musim depan dan mungkin di 2027 juga gitu ya untuk tahunnya. Nah ini sebetulnya belum ada tanggal yang pasti, tapi kemungkinan terbesarnya dimulai tahun 2027 teman-teman. Ya mudah-mudahan lah ini menjadi satu titik terang, setidaknya sudah ada informasi lanjutan gitu ya tentang kapan akan dibangunnya. Kalau di awal musim ini kan bilangnya 3-5 tahun ke depan gitu ya teman-teman, untuk pembangunan bertahap, entah itu ya lebih banyak pemain mudanya, lalu juga fasilitas mulai ditingkatkan dan lain sebagainya. Nah termasuk Kampung Persib ini gitu ya. Jadi kemungkinan tahun depan 2027 atau ya bisa jadi ya masih masuk musim depan lah gitu ya, baru ya setidaknya dicicil. Jadi besok kayaknya ketika libur kompetisi, ketika ya masuk menatap musim baru, GBLA akan dibersihin dulu tuh atau dibenerin dulu rumput-rumputnya biar tidak terlalu kelihatan tidak estetik di kamera, tapi sebetulnya rumput GBLA adalah salah satu rumput terbaik di Liga 1 Indonesia saat ini teman-teman. Di BRI Super League ini rumput GBLA salah satu yang terbaik karena jarang pemain yang mendapat cedera ketika bermain di GBLA. Namun ya karena ketidakestetikannya saja gitu ya, warnanya sok rada beda gitu ya, belang-belang, tapi ya rumput GBLA adalah salah satu yang terbaik di BRI Super League saat ini. Lalu yang selanjutnya, Kang punten naros ai Kampung Persib keteh aya Pak RT Pak RW na teh Kang? Bukan, ini bukan kampung pemukiman gitu ya. Jadi ya Kampung Persib itu kayak tempat hiburan bisa dinikmati oleh pemain, pelatih, ofisial, oleh umum juga gitu ya. Jadi nantinya bersinergi lah antara entertainment dengan sport gitu ya. Jadi olahraga dengan kehidupan sosial bisa terjalin di situ juga. Nanti kan ada UMKM-nya katanya. Lalu kalau sekarang kan UMKM di sekitaran GBLA tuh ketika
Persib Day saja. Nah, nanti mah ada gitu ya, booth-booth atau ya tenda-tenda makanan, tenan makanan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ya itulah, nanti secara konsepnya mungkin akan dijelaskan lebih enaknya sama manajemen. Ini mah hanya spill dikit saja gitu ya teman-teman. Baik, selanjutnya Bos, lawan Arema jam berapa mainnya? Dealnya sudah jam 7 malam. Jadi tanggal 24 Persib menghadapi Arema FC itu jam 7 malam, tidak akan berubah lagi. Semoga gitu ya. Ini juga banyak berita miring yang kita dengar juga sampai dengan update kemarin, katanya salah satunya permintaan dari MTech Group juga atau dari broadcasternya yang minta tetap bermain di malam hari karena mungkin ya berkaitan dengan fulus gitu ya, bukan very fulus, tapi ya memang kalau berkaitan dengan fulusme ini agak sedikit abu-abu lah gitu ya, karena kalau jam 7 malam katanya prime time teman-teman, jadi jam andalan big match itu memang malam, jangan digeser ke siang. Nah ini kita nggak tahu lah yang mana yang benar, tapi yang jelas ya jadwal Persib memang diutak-atik gitu ya. Lalu selanjutnya Kang naha jersey home supporter teu aya anu L. Oh, ukuran L ya mungkin habis yang L, tapi ukuran yang lain masih ada. Ya itu kita juga nggak bisa ngadain karena kalau kita kan ngeling langsung ke Persib Store. Jadi kalau di kita nggak ada ya di Persib Store-nya memang udah nggak ada teman-teman. Karena kan kita udah ingetin dari awal ini batch terakhir katanya, kalaupun masih ada ya mungkin tinggal sesi 2-nya. Tapi batch-nya bener-bener batch terakhir gitu teman-teman. Jadi ya ini bocoran baru lah gitu. Tapi nanti aja. Ya pokoknya mah gitu ya. Kalau memang habis tidak ada ukurannya, berarti ada dua kesempatan untuk mendapatkan ukuran yang kita mau. Yang pertama ya nunggu mungkin beberapa lama lagi, atau yang kedua beli yang ada, karena kalau tidak sekarang ya habis, nanti sama sekali habis gitu ya teman-teman. Baik, lalu selanjutnya World Bank donatur atau pinjaman. Nah ini masih belum jelas teman-teman, apakah donatur atau pinjaman, tapi kenapa kita bahas kemarin sebagai donatur, karena kalau memang minjem gitu ya kan berarti harus ada timbal balik. Nah ini belum ada pembicaraan yang memang apakah minjem atau donatur, tapi di beberapa kesempatan di beberapa kesempatan yang lalu gitu pernah mengatakan bahwa ya kita akan membiayai gitu ya, dari akan dibiayai oleh World Bank bahasanya gitu. Nah ini juga masih belum bisa diartikan apakah membiayai ini sebagai donatur cuma-cuma gitu ya, sebagai dana hibah, atau memang pinjaman. Nah kalau pinjaman tentu ada timbal baliknya, makanya mungkin masih tarik ulur gitu ya, apakah memang jadi atau tidak menggunakan World Bank. Tapi katanya jadi menggunakan dana dari World Bank karena ini sudah kesepakatan dengan Pemkot Bandung. Ya pokoknya mah kalau sudah berhubungan dengan pemerintah pasti ya gitulah ya, ada kepentingan-kepentingan yang memang harus disamakan dulu semuanya. Kalau sudah deal mungkin baru dibangun gitu ya. Lalu selanjutnya, Assalamualaikum Kang Roni. Waalaikumsalam. Kok manajemen Persib lama bener perpanjang kontrak Boyan Hodak? Bukan manajemennya Bobotoh, jadi dari Boyan Hodaknya yang memang masih keep gitu ya, masih belum ingin membahas mengenai kontrak perpanjangan. Kalau manajemen mah udah dari beberapa bulan yang lalu menyodorkan gitu ya. Jadi sekali lagi bukan dari manajemen yang telat, tapi Boyan Hodak yang memang masih harus ingin menunggu dulu karena ya. Lalu selanjutnya ini udah masuk beberapa pertanyaan, beberapa sapaan yang sudah masuk dari teman-teman Bobotoh. Yang pertama ada Kang Wawan di Cidadap Girang, Terminal Ledeng Atas. Titip salam kanggo barudak gober, Kelurahan Ledeng katanya. Wah,
buat Barudak Gober dari Kelurahan Ledeng, katanya ada salam dari Kang Wawan di Cidadap. Lalu juga ada dari Viking Ranjeng Bandung, ada juga Kang Ujang di Incheon Korea Selatan, ada juga Kang Udin di Cisaga Ciamis, ada juga Kang Aceng di Depok, ada bobotoh di Leuwi Kuda Luragung Kuningan, ada juga bobotoh di Sumedang, bobotoh di Cibiru, ada juga bobotoh Kang Deni Konon Cihamplas Cililin, ada juga Kang Agus Damen di Pacitan, ada juga bobotoh di Majalaya RSUD Ebah, ada juga Kang Wayang Ejawanta Viking Undercurrent Kaohsiung Taiwan, ada juga Kang Dimas Putra di Cianjur tapi saat ini tinggal di Denpasar Bali, katanya. Wah, mantap. Lalu juga ada terakhir dari Mang Dahya Limbangan Garut. Mangga teman-teman, mudah-mudahan informasi di hari ini bisa menambah satu wawasan baru tentu saja, dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.